Shalom Jemaat GP Kris Malang yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena pada pagi hari ini kesempatan sekali lagi untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk mempersiapkan diri kita, mari kita masuk di dalam doa teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta penghibur kita Allah Roh Kudus, kiranya hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemazmur menyatakan, alangkah limpahnya kebaikan-Mu ya Allah, yang telah Kau simpan bagi orang-orang yang takut akan Engkau, dan yang telah Kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung kepadamu. Biarlah setiap kita juga bermazmur untuk kebaikan Tuhan, Allah yang setia, yang senantiasa menolong kita, Bapa yang sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu.
setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Seperti pujian yang kami naikkan, ya Allah. Bapa kami yang sungguh baik, pertolongan-Mu senantiasa kami nikmati dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami sungguh bersyukur dimanapun kami berada pada hari ini. Itu semua karena Tuhan mengasihi setiap kami. Kami keluarga-keluarga Tuhan berkumpul untuk beribadah. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi setiap kami. Puji-pujian kami, firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Semuanya ya Bapa, kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, siapa yang patut kita banggakan? Siapa yang senantiasa kita andalkan dalam hidup kita? Janganlah goyah, karena dialah kekuatan kita, karena dialah sumber kemenangan kita. Dengan penuh sukacita, kita nyatakan Kaulah kuatku, sumber kemenanganku. Setiap kita bersemangat memuji nama Tuhan. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kembali kita tenangkan hati kita. Kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepadanya. Tenang dalam naungan sayap-Nya. Lingkupi aku ya Tuhan.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua hari ini dalam menikmati ibadah keluarga di keluarga kita masing-masing, kita semua dalam pemeliharaan Tuhan dan pasti diberkati oleh Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita, mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami siapkan seluruh kehidupan kami, agar Engkau berbicara kepada kami dengan sentuhan firman Tuhan. Agar ketika kami mendengar suara-Mu, kami menyambutnya, bahkan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja di antara kami semua, baik hamba-Mu maupun jemaat sekalian, agar kami sama-sama akan diberkati di dalam kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah tangguh menghadapi goncangan hidup. Tangguh menghadapi goncangan hidup. Itulah sebabnya sebelumnya mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Kita membacanya di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Tapi hari ini kita membacanya dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-33. Kalau sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya ditiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tangguh menghadapi goncangan. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau saya mencoba mengingat kembali, pertama kali saya ke Malang untuk kuliah pada tahun 1998. Saudara, kalau dihitung berarti sekarang 22 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya tidak punya uang yang banyak. Dan transportasi yang murah yang bisa dijangkau oleh kami atau mereka-mereka yang punya uang terbatas, yaitu kapal laut. Saudara yang terkasih, kapal laut itu merupakan transportasi pada zaman itu adalah transportasi yang paling murah. Dan
Saudara, perjalanan kapal laut dari NTT sampai ke Surabaya membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari 2 malam. Sepanjang perjalanan jujur saya sangat takut dan gelisah. Saya khawatir dan juga terkadang saya berdoa memanggil nama Tuhan untuk bisa menolong saya. Karena goncangan kapal yang luar biasa itu mengakibatkan gelombang air laut yang luar biasa itu. Saudara, tidak ada pilihan lain sepanjang perjalanan itu, di mana saya harus punya tekad dan percaya kepada Tuhan bahwa saya pasti bisa sampai ke Surabaya dengan selamat. Saudara, puji Tuhan, akhirnya saya tiba di Surabaya dengan selamat, dengan penuh perjuangan batin saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya percaya bahwa pasti kita semua pernah mengalami goncangan-goncangan hidup dalam kehidupan ini yang mungkin terkadang melelahkan. Ada air mata, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan yang luar biasa kita alami. Mungkin kita berkata, "Oh Tuhan, tolong saya, bantu saya supaya saya bisa kuat dan tangguh dalam melewati akan masalah-masalah yang saya hadapi." Saudara, itulah cara yang terbaik yang mungkin kita harapkan ketika kita dalam goncangan-goncangan itu. Saudara, Pendeta Paul Gunadi dalam salah satu acara beberapa waktu yang lalu yang diadakan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Saudara, di dalam penjelasannya dia mencoba membagi pengalaman hidupnya. Bagaimana ketika orang tidak bisa tidur, pasti dia terbangun dan dia berteriak kepada Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, tolong saya." Saudara, ternyata beliau katakan bahwa itu tidak salah. Ketika saudara berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, tolong saya dalam menghadapi goncangan-goncangan hidup." Tapi beliau berkata bahwa seharusnya yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur kepada Tuhan, kita meyakini bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata dengan berkat bersyukur kepada Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi berbagai goncangan hidup. Dan di dalam firman Tuhan yang di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saudara, ketika kita bersyukur, maka kita dapat melihat bahwa di balik goncangan-goncangan hidup yang kita alami, kita tidak sendiri. Ada tangan Allah yang tidak terlihat itu sedang menopang saudara dan saya, sedang menopang kita. Dan kita tidak akan pernah terlepas dari Tuhan. Firman Tuhan katakan Mazmur 37 ayat 24. Dikatakan apabila ia jatuh, apabila kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang kita sekalian. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang tangguh menghadapi goncangan-goncangan hidup yang mungkin kita hadapi hari-hari ini di masa pandemi ini. Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33, dan saya tadi membacanya di ayat 26. Ini merupakan pengalaman hidup para murid Yesus bersama-sama dengan Yesus setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum termasuk anak-anak dan perempuan, dengan 5 roti dan 2 ikan. Semua makan sampai kenyang dan masih ada sisa yang dikumpulkan oleh mereka, yaitu 12 bakul. Saudara, ini adalah mujizat Tuhan yang luar biasa. Setelah Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid Tuhan
untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus menyuruh orang banyak itu juga untuk pulang ke rumah mereka masing-masing karena hari telah malam. Lalu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri karena hari sudah malam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perahu yang dinaiki oleh para murid Yesus sudah berapa mil jauhnya dari pantai, dan tiba-tiba mereka sedang mengalami sesuatu tragedi yang besar, suatu masalah yang besar, di mana perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Dalam ilmu meteorologi, angin sakal adalah angin yang bertiup dari arah depan berlawanan dengan arah benda. Itu pada waktu itu kapal yang mereka sedang gunakan. Saudara yang terkasih, saya percaya saat-saat ini adalah saat yang menegangkan pada waktu itu. Ada ketakutan, ada kecemasan yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Karena pada waktu itu Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi saudara, kira-kira jam 3 malam atau menjelang subuh, Tuhan Yesus datang kepada mereka dan berjalan di atas air. Dan pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus, mereka berseru, itu adalah hantu. Saudara bayangkan, di dalam ketakutan-ketakutan itu muncul sosok yang mungkin saat itu mereka tidak tahu siapakah dia. Dan mereka berteriak dalam ketakutan itu, karena mereka mengira yang datang adalah hantu. Saudara, di tengah-tengah goncangan yang begitu dahsyat, seharusnya mereka bisa melewatinya dan mereka pun bisa mengalami rasa aman dan tenang. Karena mereka punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Karena selama hidupnya mereka bersama-sama dengan Tuhan dalam pelayanan yang besar, ada banyak mujizat yang Tuhan buat bersama-sama dengan mereka. Tapi justru ketika mereka melihat bahwa mereka dalam sekejap mereka kehilangan harapan semuanya karena goncangan itu. Bapak, Ibu dan Saudara, saya percaya hari-hari ini mungkin kita juga dalam ketakutan-ketakutan hidup. Kita mengkhawatirkan kesehatan kita. Kita mengkhawatirkan usaha kita mengkhawatirkan pekerjaan kita, keluarga kita di masa-masa pandemi ini. Saudara, goncangan-goncangan hidup mungkin semakin keras. Mungkin juga kita berkata dalam diri kita, apakah masih ada hari esok yang penuh dengan harapan? Apakah aku masih bisa bertahan? Marilah jadilah anak-anak Tuhan yang tangguh. Marilah jadi murid-murid Kristen yang tangguh. Saudara, apa yang dimaksud dengan tangguh, saudara? Saudara, tangguh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya sukar untuk dikalahkan. Tangguh itu artinya kuat. Tangguh itu artinya andal. Tangguh itu artinya kukuh, tidak mudah untuk berpaling. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, di tengah-tengah goncangan-goncangan hidup, jadilah anak-anak Tuhan yang sukar untuk dikalahkan. Jadilah anak-anak Tuhan yang kuat menghadapi goncangan-goncangan hidup. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang andal. Jadilah anak-anak Tuhan yang kukuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita pun juga pasti bisa. Kita pasti bisa bersama-sama karena kita punya Tuhan yang kuat, yang hebat itu, yang siap menolong saudara dan saya. Saudara, pada waktu murid-murid Tuhan menghadapi goncangan badai yang besar, ayat 26 sampai 27 Yesus datang kepada mereka. Yesus tahu apa yang sedang murid-murid alami. Yesus tidak membiarkan mereka untuk tenggelam dalam masalah itu. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Di dalam kesukaran yang hebat itu, Yesus ada untuk mereka. Apa yang perlu kita pelajari dari pengalaman murid-murid Yesus, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh menghadapi goncangan-goncangan hidup sekalipun. Saudara, yang pertama, bergembiralah di dalam Tuhan.
Bergembiralah di dalam Tuhan. Saudara, ketika murid-murid dalam ketakutan itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, tenanglah ini, saudara, kalau kita lihat dalam terjemahan King James Version, di sana diterjemahkan bukan memakai kata tenanglah, tapi memakai kata bergembiralah. Saudara, mengapa Tuhan Yesus katakan kepada mereka ketika murid-murid dalam ketakutan itu, dia berkata, bergembiralah, aku ini, jangan takut. Mengapa? Saudara, ternyata para murid Tuhan Yesus dalam ketakutan itu, mereka membutuhkan sukacita, mereka membutuhkan bergembira, mereka membutuhkan ketenangan. Karena kehadiran Tuhan pada waktu itu memberikan dukungan yang luar biasa. Kehadiran Tuhan pada waktu itu memberikan kepercayaan diri. Kehadiran Tuhan pada waktu itu memberi mereka harapan besar bahwa mereka tidak bisa tenggelam. Mereka tidak bisa hanyut dalam badai itu. Karena kehadiran Tuhan sungguh ada di dalam kehidupan mereka. Saudara, bergembiralah dalam menjalani hidup kita adalah hal yang positif. Karena Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang, dalam Mazmur 17 ayat 22. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang tidak bergembira, orang yang tidak semangat, orang yang susah, orang yang khawatir, mereka tidak akan melihat, merasakan, menikmati bahwa Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Tapi orang yang selalu bergembira karena Tuhan, mereka akan dipastikan bisa menikmati hidup dalam keadaan apapun juga. Karena firman yang diucapkan Yesus sungguh meneduhkan hati. Tenanglah, bergembiralah, aku ini, jangan takut. Saudara, bergembira di masa sulit itu mustahil. Tetapi bagi Allah, masa sulit akan diubah menjadi masa penuh berkat. Bergembira di masa sulit membawa sejuta tanda tanya besar. Tetapi bagi Allah, janjinya ajaib meneduhkan hati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kedua yang perlu kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bagaimana kita tangguh menghadapi goncangan-goncangan hidup. Yang kedua adalah arahkanlah dirimu, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara, Petrus berseru dan menjawab Tuhan, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Tuhan Yesus menjawab, datanglah. Saudara, di sini ada satu masalah dalam diri Petrus. Petrus mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi dia tidak total. Buktinya Petrus berkata, apabila Engkau Tuhan, apabila Engkau benar-benar Tuhan. Petrus belum meyakini bahwa Tuhan, belum meyakini Tuhan dengan sungguh-sungguh. Petrus masih mempertanyakan Tuhan. Padahal di ayat sebelumnya Tuhan Yesus berkata, aku ini, aku adalah Tuhan Yesus, jangan takut. Tuhan Yesus ingin agar Petrus arahkan hidupnya, dirinya hanya kepada Tuhan. Meyakini bahwa Tuhanlah pemegang kendali hidup. Bahkan Tuhan berkata, datanglah. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai murid Tuhan yang percaya kepada Yesus, marilah setiap hari terus arahkan hidupmu kepada Dia. Dan setialah kepada Dia. Karena kitalah yang akan menikmati janji-janjinya. Arahkanlah hidupmu padanya. Engkaulah yang akan bertahan. Pertahanan diri orang percaya meyakini bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan tetap mengharapkan kita tetap bertahan. Bukti bahwa Tuhan Sang pemegang hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya marilah kita
tetap mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang pemegang kendali kita. Saudara, yang ketiga yang perlu kita pelajari dalam bagian ini adalah bangunlah imanmu. Dalam ayat 31 sampai ayat 33, firman Tuhan berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Tuhan Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sudah, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Petrus, Petrus, kamu ini kurang percaya, mengapa kamu ragu-ragu kepadaku? Jadi iman Petrus adalah iman yang besar hanya di mulut saja. Saudara, Yakobus 1 ayat 9 dikatakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi di tengah-tengah goncangan hidup, Petrus kehilangan pegangan iman dan sumber pengharapan yang sejati di dalam Yesus. Sehingga dia tenggelam. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak membiarkan dia tenggelam. Tuhan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Petrus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah hebatnya Tuhan yang saudara imani dengan saya. Tuhan yang saudara imani, ketika saudara dalam masalah besar, dia tetap mengulurkan tangannya untuk saudara dan saya. Dia ingin saudara dan saya bisa bertahan dan bisa melewati semuanya. Di tengah-tengah goncangan-goncangan itu, marilah kita membangun iman yang tidak ragu-ragu. Bangunlah imanmu dengan iman yang berkualitas. Bukan iman yang imitasi, bukan iman yang palsu. Karena iman yang demikian adalah iman yang teruji dan akan tetap bertahan dalam segala macam kondisi. Saudara, masalah boleh silih berganti ada. Tapi yakinlah Tuhan jauh lebih besar dan berkuasa atas masalah tersebut. Imanmu pada Yesus dengan sungguh-sungguh, kitalah yang akan dianugerahi kedamaian dan keamanan. Saudara, ketika Yesus dan Petrus naik ke dalam perahu, angin pun redalah. Ini menunjukkan bahwa dialah Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang berdaulat. Dialah Allah yang hidup, yang tidak akan tinggalkan orang-orang yang mengasihi dia. Sehingga dikatakan di sana, orang banyak, murid-murid Tuhan Yesus, mereka menyembah dia dan mereka berkata, sungguh engkau anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Sekalipun banyak goncangan, ingatlah tangan Yesus yang kuat, yang tidak terlihat itu selamanya setia menopangmu, setia mendampingi kita sampai kapanpun, sampai saudara dan saya bertemu dengan Yesus. Biarlah berkat firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang berkuasa atas kami. Allah yang menyelamatkan kami. Allah yang memegang kendali kami. Dan Allah yang berjanji akan setia mendampingi kami sampai kapanpun. Untuk itulah Tuhan tolong kami. Agar di tengah-tengah goncangan-goncangan hidup apapun juga, kami tetap bergembira. Kami tetap bersuka cita. Kami tetap tenang karena Engkau Allah bersama kami. Kami arahkan hidup kami kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami tetap membangun iman kami kepada iman yang benar. Yaitu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah diberkati. Berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, masa depan keluarga mereka, anak mereka, cucu mereka. Biar mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kami sudah diberkati di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau kolekte, dapat transfer melalui rekening BCA 0113221311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang. Atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan, adapun kotak persembahan tersebut kami siapkan di depan pintu utama ruang ibadah di gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 12. Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, jemaat bisa menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan di bendahara majelis gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Bapa yang baik dan penuh kasih, Bapa yang dengan setia menjaga dan memelihara setiap kami umat yang Engkau kasihi. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami segenap umat pilihan-Mu berdoa dan bersyafaat ya Tuhan bagi segala kehidupan dan pergumulan kami. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus dalam kondisi dan situasi sekarang ini. Dengan mewabahnya virus COVID-19, mari Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada kami secara khusus kepada pemerintah kami dan juga tim medis yang berjuang menangani pasien yang terpapar virus ini. Kami percaya ya Tuhan, lewat kuasa-Mu, Tuhan pasti akan sanggup memulihkan akan keadaan bangsa kami. Dan hari ini Bapak kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan pergumulan kami, jemaat Tuhan yang ada dalam keluarga besar Jemaat GBI Semalang. Marilah Tuhan Kau menolong dan memberkati kami. Mungkin ada di antara kami yang sekarang ini sedang bergumul oleh karena sakit. Marilah Bapa Engkau melawat, menjamah dan memberikan kesembuhan kepada kami. Demikian juga mungkin ada di antara kami yang bergumul karena keuangan dan karena pekerjaan, apalagi dengan mewabahnya virus COVID-19. Banyak yang terdampak, usaha tidak selancar dulu, bahkan mungkin ada di antara kami yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Tuhan mari Engkau menolong, memberikan kekuatan, dan kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan bagi kami. Dan hari ini Bapak kami berdoa, bersyukur bagi saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan kami berdoa menyerahkan Ibu Yuliana Kartika Adiwijaya. Mari Engkau memberkati kehidupannya, memberkati kesehatannya, memberkati imannya, memberkati pelayanannya bersama dengan suaminya. Demikian juga kami berdoa, bersyukur bagi Bapak Ibu Dodion Julianto yang Tuhan tambahkannya usia pernikahan mereka. Engkau memberkati rumah tangganya, memberkati iman keluarganya, sehingga lewat keluarga nama Tuhan
yang dipermuliakan. Terima kasih pula Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan secara khusus yang ada di gereja kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Dengar ya Tuhan yang menjadi doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar bahkan menjawabnya. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena Tuhan telah memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Saya percaya dan yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan marilah kita menaikkan pujian doksologi sebagai ungkapan pujian kita kepada Allah Tritunggal. Dan sekaligus kita akan menerima berkat-Nya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ibadah kita pada pagi hari ini kami atas nama majelis dan nama Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.